Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus, bahkan yang selalu baru. Pada pagi ini di hari Sabtu tanggal 12 Sapaan Kasih menyapa kita semua dari GKPB Jemaat Ketus Kasih dan Fajar Kasih, di mana kita akan dibekali oleh firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur malam yang telah kami lalui. Tuhan Yesus menyertai, menjaga kami dan keluarga kami sehingga kami bangun tidak kurang satu apapun. Dan kami dalam keadaan sehat sempurna dan kami juga mengalami damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Pada kesempatan yang indah ini kami mau merenungkan, kami mau menikmati firman-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus tolong kami, berikan kami hikmat agar firman Tuhan yang akan disampaikan dan akan kami dengar, akan kami renungkan hanya kebenaran firman dari Engkau saja ya Allah kami, bukan menurut pengertian masing-masing kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Roh Kudus menuntun, membimbing, memimpin setiap firman yang akan disampaikan. Kami sambut firman-Mu dengan syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini yaitu di Yesaya 49 ayat 8a yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Kemudian di 2 Korintus 6 ayat 2, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin Bapak Ibu ya. Baik, untuk tema kita ambil dari waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita rajin berdoa. Baik doa pribadi, doa untuk keluarga, doa untuk siapapun itu. Bahkan doa untuk bangsa kita dan juga bangsa-bangsa di muka bumi ini. Setiap hari tidak ada lelahnya kita berdoa dan memang itu wajib Bapak Ibu ya, dan saudara sekalian mengingatkan saya juga. Doa adalah nafas kehidupan kita sehari-hari. Namun kita kadang merasa bahwa doa yang kita sudah naikkan di dalam nama Tuhan Yesus atau di dalam hadiratnya ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin lama jawabannya. Kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa doa saya yang ini belum dijawab, kenapa yang itu belum dijawab. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesaya 49 ayat 8, dikatakan pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Doa adalah otoritas Tuhan, di mana Tuhan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Karena Tuhan tahu waktunya Tuhan yang terbaik buat kita. Dan kita memang harus sabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mengingatkan juga saya secara pribadi. Karena Tuhan mempunyai rencana rancangan yang indah sekali atas hidup kita. Yang kita tidak ketahui. Karena akal budi pikiran kita itu sangat terbatas. Sedangkan tentu akal budi pikiran Tuhan itu sangat tidak terbatas. Nah untuk itu di dalam perikop Yesaya 49 ayat 8 ini yaitu Sion dipulihkan, di mana bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang mengkhianati Tuhan, yang tidak setia Tuhan. Tetapi Allah adalah Allah yang kasih, kasihnya kekal, tiada batasnya. Maka dari itu saat itu juga Israel dipulihkan oleh Allah kita. Nah untuk itu di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 juga diingatkan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Rasul Paulus mengingatkan di jemaat Korintus bahwa Allah kita yang luar biasa dahsyat kasihnya kepada kita yang tidak terbatas yaitu Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengatakan sudah ada penyelamatan itu. Tinggal kita mengambilnya Bapak Ibu. Karena kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah tercurah kepada kita itu dicurahkan. Kita diberikan anugerah kebenaran, hidup kekal keselamatan dengan cuma-cuma. Bukan karena perbuatan kita dan kesalahan kita. Dan bagi siapapun itu tentunya kita hanya menerima keselamatan hidup kekal yang telah diberikan kepada kita.
dengan hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah satu-satunya dan juru selamat satu-satunya dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Nah, dikatakan di sini di Pengkhotbah 3 ayat 11 juga diteguhkan firmannya dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya Bapak Ibu, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Bahkan ada di dalam pujian, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka dari itu mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Mungkin kita menginginkan sesuatu yang lebih ekspektasi kita. Apapun itu, mungkin pekerjaan, kita mendapatkan jabatan, atau mungkin kita menginginkan kasih yang lebih dari keluarga kita atau siapapun itu. Atau mungkin bahkan kita mengalami sesuatu pergumulan di dalam hidup kita yang kita tidak bisa, tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan. Tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terindah untuk menyelesaikan apapun pergumulan kita, untuk menjawab apapun yang kita inginkan. Di dalam Matius 7 ayat 7 juga dikatakan, mintalah akan diberikan, ketuklah pintu akan dibukakan, dan carilah akan mendapatkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu ingat bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari-hari yang penuh harapan bagi kita. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Maka dari itu jangan berharap bahwa waktu kita adalah waktu yang terbaik. Jangan berharap waktu kita adalah waktu yang terindah. Berharaplah bahwa waktu Tuhan, hanya waktu Tuhan yang terindah dan terbaik dalam hidup kita. Maka dari itu kita tetap sabar, kita tetap setia, kita tetap mengingat janji-janji Tuhan adalah iya dan amin di dalam kehidupan kita. Jangan lupa kita berdoa setiap saat, jangan mengeluh dan jangan komplain, kita tetap berdoa dengan tulus dan jangan lupa juga baca firman. Karena firman Tuhan sangat menguatkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lantunkan pujian dari TBA, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengaku bahwa kami selalu mengandalkan diri kami. Kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang peduli atas hidup kami sampai kekal. Waktu Allah adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau ingatkan firman Tuhan pada hari ini yang telah kami dengar. Bahwa kami mau
hanya menunggu waktu Tuhan yang terbaik, terindah bagi kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu Tuhan. Tolong Roh Kudus ingatkan kami selalu untuk kami bersabar dan setia akan janji-janji Allah di dalam hidup kami. Tolong Roh Kudus sempurnakan kami dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mohon maaf Tuhan. Kami mohon Roh Kudus untuk Engkau proses kami menjadi seturut segambar dengan apa yang Kau mau. Untuk menjadi bejana yang indah yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kelemahan dan kekurangan kami. Kami menyadari itu. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan Yesus telah memberkati kami, menyertai, memelihara, menjaga, menolong, memberikan penghiburan, memampukan kami, bahkan memberikan kami sebagai pemenang. Kami percaya karena kasih karunia-Mu yang berlimpah, Engkau selalu curahkan kepada kami, bahkan selalu baru. Terima kasih Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk segala pergumulan dari jemaat-jemaat-Mu, terkhusus jemaat Ketus Kasih. Kami percaya Tuhan Engkau mengetahui pergumulan mereka, kami percaya Engkau menyelesaikan pergumulan mereka. Engkau berkati apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Engkau juga berkati dari masing-masing kami untuk kesehatan kami. Engkau berkati juga bagi yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dengan sangat sempurna. Engkau juga memberkati masyarakat Bali, Engkau memberkati juga bangsa kami Indonesia dan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kami percaya kasih karunia-Mu juga berlimpah atas masing-masing mereka pribadi lepas pribadi. Dan oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami percaya bagi yang belum di dalam Tuhan terjadi ujian pertobatan bagi mereka. Kami percaya Roh Kudus bekerja berkarya atas masing-masing mereka. Engkau selamatkan jiwa-jiwa mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan Tuhan sepanjang aktivitas kami hari ini, keluarga kami dan apapun yang kami lakukan hanya di dalam kuasa kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.